Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat-sehat ya? Sudah siap mengikuti pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk minggu ini? Oke, kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya, yaitu menganalisis peluang usaha untuk materi yang ketiga. Tetapi sebelum masuk materi, akan saya sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang ada di materi ketiga ini. Untuk kompetensi dasar, pengetahuannya adalah menganalisis peluang produk, barang, atau jasa. Untuk kompetensi keterampilannya adalah merencanakan peluang usaha, produk, barang, atau jasa. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menganalisis pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Yang kedua, merencanakan pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi kita hari ini adalah yang pertama, setelah proses pembelajaran nanti selesai, diharapkan kalian bisa menganalisis pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif dengan baik. Yang kedua, merencanakan pemanfaatan peluang usaha secara kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat-sehat ya? Ketemu lagi dengan saya Miss Wanti dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk materi hari ini adalah menganalisis peluang usaha untuk materi yang ketiga, lanjutan dari materi yang kemarin. Sebelum masuk materi, akan saya sampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar dari materi hari ini. Untuk kompetensi dasar pengetahuannya yaitu menganalisis peluang produk, barang, atau jasa. Sedangkan kompetensi keterampilannya adalah merencanakan peluang usaha, produk, barang, atau jasa. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menganalisis pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Yang kedua, merencanakan pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Adapun tujuan dari materi kita hari ini adalah diharapkan nanti setelah proses pembelajaran selesai, kalian bisa menganalisis pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif dengan baik. Yang kedua, kalian bisa merencanakan pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif dengan baik. Untuk peta konsep materi yang akan kita pelajari hari ini bisa kita gambarkan sebagai berikut anak-anak. Kita simak ya. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara memperoleh ide usaha. Ide itu bisa bersumber dari internal, dari dalam kita idenya, atau bisa dari sumber eksternal, yaitu dari luar kita. Nah, entah itu kalian dapatnya dari internal atau eksternal, kemudian menjadi ide usaha. Nah, ide usaha itu harus kita berpikir secara kreatif dan inovatif ya, untuk mendapatkan ide usaha
yang bagus ya. Jadi urutannya adalah kemarin, setelah materi kemarin kalian mendapatkan ide usaha ya yang sudah kalian peroleh. Nah, kalian mulai berpikir untuk memilih ide usaha mana yang mewakili kreatif dan inovatif, kemudian yang bisa kita manfaatkan untuk menjadi ide peluang usaha secara kreatif dan inovatif ya. Nah, hari ini berarti bahasan kita adalah membuat ide usaha kemarin yang sudah disusun ya, untuk kita kaitkan dengan ide kreatif dan inovatif. Nanti hasil akhir dari pertemuan ini adalah setiap kalian nanti punya ide usaha yang memanfaatkan pemikiran secara kreatif dan inovatif. Oke, untuk mengawali proses pembelajaran hari ini, kita simak dulu kreatif itu apa sih, inovatif itu apa sih ya. Kreatif itu adalah wirausaha yang cepat menangkap peluang dari mana saja yang tidak pernah melewatkan waktu dengan sia-sia. Sedangkan inovatif adalah suatu temuan baru yang menyebabkan berdaya gunanya produk atau jasa ke arah yang lebih produktif. Jadi wirausaha yang kreatif dan inovatif anak-anak yaitu yang mampu menemukan peluang usaha dari mana saja ya, dari sumber mana saja yang nantinya itu merupakan temuan baru yang bisa berdaya guna, yang bisa ke arah untuk yang lebih produktif ya. Jadi kalau idemu kemarin itu yang kalian peroleh dari baik sumber internal maupun eksternal itu belum merupakan suatu temuan yang baru, berarti apa? Usahamu itu belum masuk kriteria kreatif dan inovatif. Berarti mulai sekarang kalian harus memikirkan ide usaha mana yang masuk ke kreatif dan inovatif. Loh, kenapa sih harus ide usaha itu harus kreatif dan inovatif ya? Jadi kenapa harus sesuatu yang baru? Jadi begini anak-anak, produk yang baru itu akan lebih gampang kita menjualnya ketimbang produk tiruan ya. Kalau kita memproduksi produk tiruan atau produk yang sudah ada, saat menjual konsumen itu akan komentar produknya sudah biasa saja. Tetapi ketika kalian membuat produkmu itu yang kreatif dan inovatif, orang minimal akan mencoba terlebih dahulu. Pas kalian tawari produk kreatif dan inovatif, minimal melihat, oh iya ini baru, belum ada sebelumnya. Kemudian mereka akan mencoba terlebih dahulu. Nah, kalau kualitas produk inovatifmu itu bagus, nantinya konsumen itu akan menjadi pelanggan kalian ya. Jadi mengapa ide usaha itu harus bersifat kreatif dan inovatif? Karena apa? Dengan ide usaha yang kreatif dan inovatif, kita akan lebih mempermudah untuk mengembangkan usaha. Ya, begitu ya. Jadi, usaha yang kemarin idenya masih biasa-biasa saja, masih sekedar meniru produk yang lain, ya. Setelah materi ini kalian mulai berpikir untuk memasukkan ide kreatif dan inovatif dalam produkmu. Supaya apa? Supaya kalian lebih gampang untuk melakukan penjualan terhadap produk ya. Untuk menggali peluang usaha ya, kita harus berpikir positif dan kreatif. Nah, ini caranya anak-anak. Jadi setelah kalian dapat ide yang biasa-biasa saja, untuk bisa masuk ke ide yang kreatif dan inovatif, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kalian berpikir positif dan kreatif. Dengan cara apa saja? Pertama, percaya dan yakin bahwa usahanya akan bisa dilaksanakan. Jadi usaha itu tidak hanya bayangan ide di kepala saja, tetapi harus bisa dikonkretkan, direalkan, dilaksanakan ya. Yang kedua, mau menerima gagasan baru. Jadi buka mindset kita, pemikiran kita bahwa produk itu ya produk yang sudah ada, tidak. Tetapi apa? Kita harus membuat gagasan baru untuk suatu produk. 3. Sering bertanya pada diri sendiri.
sering bertanya pada diri sendiri ini maksudnya adalah kalian sering mencari ide ya, bahwa apa sih produk apa sih yang bisa dibuat yang itu merupakan temuan baru ya. Jadi bertanya pada diri sendiri untuk mendapatkan inspirasi. Yang keempat, bersedia mendengarkan saran orang lain ya. Contohnya saja ketika kemarin kalian mencetuskan ide usaha, kalian anggap itu usahanya sudah baik, tetapi ada masukan dari orang lain, ini kekurangannya ini produknya harus ini. Nah, kalian harus bisa bersedia mendengarkan saran orang lain untuk apa? Untuk perbaikan produkmu. Yang kelima, mempunyai etos kerja yang tinggi. Jadi seorang wirausaha itu harus mempunyai etos kerja yang tinggi, pantang menyerah ya. Jadi ketika peluang usaha yang kita buat itu ternyata tidak laku, kita harus apa? Mencari ide lagi. Ide apa yang bisa dijual, ide apa yang mempunyai nilai inovasi tinggi sehingga mau diterima oleh konsumen. Yang keenam, pandai dan terampil berkomunikasi. Jadi seorang wirausaha untuk bisa berpikir kreatif dan inovatif itu harus apa? Mampu berkomunikasi, terampil berkomunikasi dengan orang lain supaya ide usahanya itu menjadi lebih berkembang. Nah, untuk memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif, urutannya seperti ini anak-anak. Pertama, dari ide usaha. Jadi ide usaha itu berarti kemarin yang sudah kalian dapatkan di pertemuan kemarin ya, yaitu kemarin itu berupa konsep, pikiran, pengetahuan, sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan usaha. Jadi kalian kemarin sudah dapat ini anak-anak, sudah dapat ide usaha masing-masing. Nah, itu adalah apa? Pengetahuan, pikiran kamu, mental kamu, keyakinan, rencana usaha. Nah, untuk bisa mendapatkan ide secara kreatif inovatif, kita harus berpikir secara kreatif. Ini yang kedua, langkah kedua. Berpikir kreatif itu adalah keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi kalian mulai mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi berpikir positif kreatif ini intinya adalah kalian berpikir berbeda dengan pengusaha yang lain. Bagaimana ide-idemu itu bisa berbeda dengan yang lain. Nah, itu dalam siklus yang kedua ini, berpikir kreatif. Kemudian tahap yang ketiga adalah berpikir inovatif, yaitu kemampuan untuk mengubah peluang menjadi suatu gagasan atau ide-ide yang bisa dijual. Jadi setelah kalian mendapatkan ide, kemudian kalian temukan sesuatu yang berbeda, ya, tuangkan gagasan itu menjadi ide-ide yang dapat dijual. Nah, setelah kalian melakukan urutan 3 ini dari sebuah ide, kemudian kalian berpikir kreatif dan inovatif, maka peluang usaha yang kalian cetuskan itu sudah mewakili peluang usaha secara kreatif dan inovatif, yang nantinya kalau peluang usaha itu mencerminkan kreatif dan inovatif, itu lebih gampang untuk dikembangkan. Nah, ada beberapa contoh untuk bisa memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Jadi kita bisa melaksanakan 3 hal ini untuk bisa mendapatkan peluang usaha yang kreatif dan inovatif. Contohnya saja dengan memanfaatkan barang bekas, ya. Barang bekas yang saya tulis ini contohnya saja sedotan. Jadi sedotan itu kan setelah dipakai tidak akan dipakai lagi anak-anak, nantinya akan dibuang. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi aksesoris atau bunga yang mempunyai nilai jual. Atau mungkin yang di rumah punya ayam, bulunya buat apa? Biasanya hanya terbuang gitu ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi shuttlecock atau mungkin hiasan yang lain yang nantinya bisa kita jual juga. Atau mungkin yang punya kardus bekas ya,
kardus itu bisa kita olah ya, kita buat untuk menjadi bingkai foto yang cantik. Jadi dengan kreativitasmu nanti kardus yang tadinya hanya kalian buang saja di tong sampah nanti bisa dimanfaatkan menjadi barang yang bisa dijual, misalkan saja bingkai foto. Atau mungkin yang punya kain perca, jadi kain perca itu kain sisa-sisa jahitan itu loh, yang biasanya kita buang begitu saja ya, malah kadang kalau kita tumpuk itu malah kesannya jadi kumuh ya anak-anak ya. Kalau kain seperti itulah itu kita bisa olah menjadi barang yang berguna yang mempunyai nilai jual. Misalkan saja yang paling sederhana itu kain perca itu kita jahit menjadi keset, itu paling sederhana. Keset itu nanti bisa kita jual. Atau kalau kalian punya kreativitas, kain perca itu bisa dijahit menjadi baju boneka yang cantik. Jadi baju boneka Barbie itu ya, yang biasa kalian lihat di toko mainan, itu pembuatannya tidak dari kain utuh anak-anak, itu dari kain bekas, kain perca ya, yang nanti kalau sudah dijual di toko mainan itu harganya sangat tinggi ya, malah punya nilai estetika tersendiri. Orang sangat berminat sekali karena modifikasinya seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan barang bekas untuk menjadi peluang usaha yang kreatif dan inovatif. Lalu yang kedua, kita bisa memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Ini barang ini biasanya tersedianya dalam jumlah banyak karena disediakan oleh alam. Artinya apa? Berarti kita tidak perlu membeli bahan baku yang dengan harga yang tinggi. Karena apa? Bahannya sudah disediakan oleh alam. Misalkan saja ada tanah liat, ya, daripada nganggur, tanah liat itu dibuat gerabah. Nah, gerabah ini sangat laku sekali, lakunya mungkin malah harganya tinggi ya untuk hiasan, atau mungkin diolah hanya sekedar untuk batu bata ya. Batu bata ini juga punya nilai jual. Kemudian yang disediakan oleh alam ini yang mungkin kalian tidak ngeh ya, daun kering. Biasanya daun kering, kalau kalian lihat daun kering di lantai itu diinjak gitu saja, kalian nggak ngeh kalau daun kering itu bisa kita manfaatkan menjadi sebuah produk yang inovatif. Misalkan untuk membuat lukisan ya, lukisan dari daun kering itu nilai estetikanya tinggi, lukisan itu bisa dijual dengan harga tinggi, atau bisa daun kering itu dibuat menjadi aksesoris tertentu. Kemudian ini saya contohkan lagi barang yang disediakan oleh alam itu antara lain jerami. Jerami itu bisa kita olah juga menjadi hiasan dan aksesoris ya. Jadi untuk poin yang kedua ini lebih menguntungkan anak-anak karena barangnya itu sudah tersedia di alam, jumlahnya melimpah, tinggal kita bagaimana memikirkan ide kreatif yang inovatif untuk mengolah barang yang disediakan alam ini menjadi sebuah produk sehingga punya nilai jual. Atau kalau contoh yang ketiga, kalau kalian belum punya ide dari barang bekas atau barang yang disediakan oleh alam, kalian juga bisa memanfaatkan peristiwa atau kejadian tertentu. Jadi misalkan saat tahun ajaran baru, kalian menjual seragam sekolah, tas ya, perlengkapan sekolah, buku, ballpoint ya, itu apa? Di momen itu barang-barang yang tadi saya sebutkan itu lebih laku untuk dijual. Atau musim kemarau kalian menjual es buah ya, es apalah, minuman dingin gitu ya, atau mungkin menjual AC atau kipas angin karena banyak orang yang membutuhkan produk-produk itu. Atau saat musim penghujan kalian jual minuman hangat ya, bakso atau apa ya, atau mungkin kalian bisa jual jas hujan atau payung. Jadi itu contoh-contoh memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif yang ada di sekitar kita anak-anak. Kalian bisa cari idenya dari 3 contoh ini, atau kalian bisa mencari ide dari yang lain. Itu yang saya jelaskan. Untuk lebih jelasnya
kita simak video ini ya anak-anak ya. Jadi bagaimana cara memanfaatkan peluang usaha. Welcome to channel Redmis Edu. Kali ini kita akan membahas mengenai memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Sedangkan orang yang kreatif adalah mereka yang memiliki daya cipta. Berdasarkan penelitian, kreativitas dapat diidentifikasikan yaitu to create atau menciptakan, to modify atau memodifikasi, to combine yaitu mengkombinasikan. Jadi menggabungkan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Memanfaatkan peluang usaha di sekitar secara kreatif dan inovatif dengan cara yang pertama, memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Kedua, memanfaatkan barang yang disediakan oleh alam. Ketiga, memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang ada. Nomor 4, memanfaatkan segala sesuatu yang bisa memberikan peluang usaha. Inovasi. Inovasi menurut Stephen Robbins adalah sebuah ide atau gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk. Ciri-ciri inovasi: memiliki kekhasan atau khusus, memiliki ciri atau unsur kebaruan, dilaksanakan melalui program yang terencana, memiliki tujuan. Jenis-jenis inovasi: invensi atau penemuan baru, ekstensi, pengembangan dari yang sudah ada, duplikasi, penggandaan atau memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal, sintesis, penggabungan atau mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan subscribe, share, dan like agar channel ini terus maju dan berkembang. Welcome. Itu anak-anak, tadi video itu menjelaskan bagaimana cara kita memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif ya. Jadi kita setelah dapat ide usaha pada materi sebelumnya, jangan langsung ide itu kita laksanakan, tetapi kita harus mulai berpikir bagaimana usaha kita itu inovatif supaya apa? Gampang diterima oleh konsumen. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan salah satu contoh peluang usaha yang kreatif dan inovatif ya. Jadi misalkan saja seseorang yang punya pengetahuan di bidang kuliner, dia tidak membuat restoran atau usaha catering, tetapi apa? Dia dengan memanfaatkan situasi sekarang ini, orang di rumah, dia membuat usaha les masak ya. Ini kan idenya sangat kreatif sekali anak-anak. Jadi berbeda dengan yang lain, suatu penemuan yang lain, pesaingnya belum ada karena memang produk itu benar-benar baru, belum ada sebelumnya. Kebanyakan orang punya pengetahuan tentang kuliner, ya usahanya membuat makanan, memproduksi makanan, membuat restoran, membuat catering. Tetapi tokoh yang kemarin saya sampaikan itu melihat peluang usaha itu dari sudut yang berbeda. Dia menggunakan kreativitas dan inovasinya untuk memanfaatkan peluang usaha yang ada, yaitu dengan membuat les masak. Ternyata peminatnya sangat banyak sekali ya. Apalagi konsepnya adalah dengan mendatangi konsumennya, yaitu mendatangi murid lesnya itu ke rumah. Biasanya konsumennya itu adalah seorang ibu rumah tangga atau remaja putri yang ingin belajar masak ya. Dengan inovasi yang benar-benar berbeda dengan yang lain, itu akan lebih mudah mengembangkannya ya. Mungkin kalau tokoh yang kemarin itu ya membuatnya adalah dari pengetahuan memasak, dia membuat produk makanan gitu ya, mungkin dia akan menjualnya lebih susah. Tetapi karena dia mempunyai kreativitas ya dan inovasi yang tinggi, dia melihat peluang usaha itu dari sudut yang berbeda, maka apa? Usahanya berkembang lebih cepat ketimbang yang lain ya. Itu anak-anak. Jadi yang saya harapkan kalian tidak hanya mendapatkan ide
peluang usaha saja, tetapi peluang usaha yang kalian cetuskan itu harus bersifat kreatif dan inovatif. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya kalian lebih gampang mengembangkan usaha, ya. Jadi kenapa kita harus membuat sebuah produk, sebuah peluang usaha itu secara kreatif dan inovatif? Karena apa? Kita lebih gampang untuk mengembangkannya. Karena logikanya produk yang inovatif itu belum ada sebelumnya, belum ada pesaingnya. Jadi kita lebih leluasa untuk memasarkan produk kita. Konsumen pun akan melihat produk kita karena produknya berbeda dengan yang lain, belum pernah ada sebelumnya. Konsumen itu lebih tertarik, minimal untuk pembelian pertama. Jadi mereka tertarik untuk membeli karena apa? Melihat kalau produk ini baru, belum ada sebelumnya. Nah, kalau produk kita itu tadi yang sudah punya nilai kreativitas dan inovasi, itu sudah dicoba oleh konsumen, terus kualitasnya bagus, maka konsumen itu akan menjadi pelanggan kita. Nah, itu poinnya anak-anak. Kenapa kita harus belajar memanfaatkan peluang usaha secara kreatif dan inovatif, tidak sekedar mencetuskan ide peluang usaha saja, ya, karena lebih gampang kita untuk mengembangkan usaha yang memang kreatif dan inovatif. Nah, materi hari ini selesai. Untuk tugas kalian, ya, ini terkait tugas keterampilan. Kalian harus membuat perencanaan, ya, perencanaan peluang usaha, ya, ini ya, yang sifatnya kreatif dan inovatif. Produknya itu boleh berupa barang, bisa juga berupa jasa. Jadi ide yang kemarin boleh kalian ambil, kemudian kalian mulai berpikir dari ide kemarin nilai kreatifnya apa ya, ditambah inovasi apa ya, gitu ya. Dari video tadi juga kita dapatkan bahwa inovasi itu tidak harus berpikir menemukan sesuatu yang benar-benar baru kita pikirkan, tidak, karena itu yang tingkatan level yang paling tinggi anak-anak. Tidak harus itu. Karena mencari ide yang seperti itu akan susah, tetapi bisa kalian dengan cara menduplikasi. Misalkan menduplikasi produk yang sudah ada, diduplikat menjadi apa, atau mengkombinasikan, ya. Misalkan saja produk sekarang itu adanya pizza, ya. Pizza itu toppingnya apa-apa, terus kalian modifikasi dengan hal yang baru, itu juga sudah masuk inovasi. Jadi tidak harus kalian menemukan peluang usaha yang benar-benar baru, yang idenya itu benar-benar dari kalian untuk yang pertama, tidak harus, karena itu akan sulit sekali anak-anak. Itu levelnya adalah level pemikiran yang paling tinggi. Tetapi minimalnya kalian bisa pakai beberapa metode inovasi, ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Bisa pakai duplikasi atau bisa pakai kombinasi, bisa pakai invensi, silahkan kalian pakai yang mana. Intinya adalah kalian bisa memperoleh ide peluang usaha yang kreatif dan inovatif. Cirinya apa? Ciri peluang usaha yang inovatif itu adalah yang berbeda dengan produk yang lain. Jadi produknya itu tidak sama dengan yang lain, gitu loh, ya. Keistimewaannya adalah kita lebih gampang untuk mengembangkan usaha yang memang mengandung kreativitas dan inovasi, ya. Jadi saya ulangi, untuk tugasnya adalah kalian membuat perencanaan ide peluang usaha, tetapi yang produknya itu harus kreatif dan inovatif. Saya kira untuk materi ini sudah cukup anak-anak, ya. Silahkan kalian buat untuk tugas keterampilannya supaya kalian lebih paham lagi tentang materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Apabila tidak ada
kebutuhan yang mendesak, kalian tetap di rumah saja ya, supaya tetap sehat ya. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Tetap semangat walaupun proses pembelajaran kita masih secara daring atau online ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.